warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan saya Aisyah Hudabiah dengan NIM 254536336, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Prodi Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Muhammadiyah Banyumas dengan materi kalimat ajakan, perintah, dan larangan dalam teks prosedur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum kita berkegiatan, kita terlebih dahulu akan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari teman-teman, adakah yang bersedia untuk memimpin doa? Ya, silakan Anak dan Najmi. Silakan berdoa. Baca surat Al-Fatihah. Kegiatan hari ini bisa lancar dan teman-teman diberikan kelapangan ketika menimba ilmu hari ini. Oke, teman-teman, Bu Ais akan cek kehadiran dulu. Tadi Bu Ais sudah lihat pada daftar kehadiran. Alhamdulillah kelas 7 Baitul Maqdis ini berangkat semua ya? Ya, berangkat. Hari ini Bu Ais melihat teman-teman terlihat bersemangat, namun sepertinya Najmi agak kurang nyaman ketika duduk karena di belakang Bu Ais. Mungkin bisa bisa bergeser ke sebelah kanan, kemudian Dua bisa bergeser ke kanan, dan Najmi bisa bergeser di sebelah kiri. Apa kabarnya? Sehat-sehat, Bu. Bagaimana moodnya? Bagus-bagus, Bu. Mari kita fokus. Yes, yes, yes. Siap belajar hari ini. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, teman-teman, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, silahkan teman-teman berdiri. Bu Ais akan putarkan lagu Indonesia Raya. Teman-teman bisa ikut bernyanyi. Silahkan berdiri. kegiatan hari ini berjalan dengan tertib, guys akan ingatkan kembali
kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat pada pertemuan pertama. Apakah teman-teman masih ingat? Masih teman-teman? Masih ya. Yang pertama, pastikan teman-teman bisa fokus dan tertib selama kegiatan. Lalu yang kedua, teman-teman bisa menggunakan alat sesuai dengan fungsinya. Dan yang ketiga, teman-teman bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan kita menggunakan kata-kata yang baik saja. Dan yang terakhir, pastikan semua saling menyayangi tanpa mengejek maupun melukai perasaan temannya, ya. Jadi teman-teman berusaha untuk menghargai orang lain, guru dan juga temannya. Seperti itu ya teman-teman. Apakah bisa menjalankan kesepakatan? Bisa. Berarti teman-teman siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke. Bu Ais akan bertanya, adakah yang ingat materi pekan kemarin? Ya. Ada yang masih ingat? Silakan boleh tunjuk tangan. Silakan. Ada yang masih ingat? Yaitu tentang kalimat pelesapan, ya. Kalimat pelesapan itu adalah kalimat yang dihilangkan unsur-unsurnya dalam teks prosedur. Ada yang mau bertanya terkait dengan materi pekan lalu? Tidak? Sudah paham ya teman-teman ya? Oke, nah sekarang kita akan melanjutkan materi masih dalam teks prosedur. Teks prosedur ada yang ingat? Ya, teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah ketika membuat sesuatu. Nah, di sini siapa yang pernah diajak main game sama temannya? Davin pernah diajak main game? Ya. Kalau sama temannya diajak main game, temannya ketika mengajak itu bagaimana, Fit? Gimana? Mabar yuk, itu ya. Mabar yuk. Ada lagi mungkin? Ya, tadi ada kata mabar yuk. Ya, di situ ada kata yuk. Kira-kira teman-teman itu kalimat ajakan atau kalimat larangan? Kalimat ajakan. Ya, betul sekali. Itu adalah kalimat ajakan. Dan sekarang gue juga akan bertanya, di rumah adakah yang pernah diminta atau diperintah oleh kakak atau orang tuanya untuk membeli sesuatu? Pernah.
Baiklah, terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti kuis dengan fokus. Guys, lihat semua berusaha untuk tertib dan berusaha menjawab soal dengan semangat. Nah, teman-teman, tadi sudah Bu Ais jelaskan dan lewat kuis juga teman-teman hari ini akan belajar tentang kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat larangan dalam teks prosedur. Tapi kalimat-kalimat tersebut atau yang kita pelajari hari ini sebetulnya bermanfaat atau tidak sih untuk kehidupan? Bermanfaat. Nah, Bu Ais harap hari ini itu teman-teman bisa mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Kita akan lihat dan baca bersama-sama tujuan pembelajaran hari ini. Kita baca bersama-sama ya dari nomor 1. Peserta didik mampu bertukar pesan dengan teman dan bersiswa. Ya, seperti itu ya teman-teman. Semoga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah bahas sedikit tentang apa itu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Nah, ada yang tahu tujuan dari teks prosedur itu apa? Tujuan dari teks prosedur yang pertama yaitu cara melakukan sesuatu. Yang kedua, betul. Yang ketiga, jadi adanya teks prosedur itu supaya teman-teman bisa melakukan sesuatu tanpa membuat kesalahan. Kemudian bisa menjadi petunjuk ketika teman-teman kebingungan dalam melakukan sesuatu. Dan yang ketiga, kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini kadang agak mirip dengan kalimat ajakan. Tapi bedanya, kalimat perintah itu sifatnya lebih memaksa ya teman-teman ya. Jadi isinya juga menuntut atau meminta orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi kita harus melakukan sesuatu berdasarkan kalimat perintah. Nanti teman-teman cermati, barangkali yang muslimah atau bahkan yang muslim mau mempraktikkan resep seblak viral ya. Teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi apakah pernah teman-teman sudah melihat resep? Sudah.
Terus sudah menonton YouTube, sudah melihat cara membuatnya, sudah, tapi gagal. Pernah atau tidak? Pernah. Masak apa teman-teman? Atau membuat apa? Apa, Le? Buat pesawat kertas ya. Mungkin sudah lihat caranya tapi gagal. Lalu yang lain, ada yang pernah mencoba? Tadi teman-teman lihat tidak di video ini ada kata larangan? Ada yang dengar? Ya. Ketika apa ya? Jangan apa tadi? Jangan mematikan kompor. Oh, jangan lupa mematikan kompor. Berarti Najmi dan Davin tahu ya kalau itu kalimat larangan. Kemudian ada apa yang mendengar juga kalimat perintah? Ada ya? Apa? Zero. Oh iya, masukkan bumbu-bumbunya. Menurut Bu Aris, apa yang teman-teman tadi sampaikan itu betul ya? Tadi disebutkan contoh kalimat larangan ada di dalam video, ada juga kalimat ajakan ada di video, dan juga kalimat perintah. Nah, sekarang supaya teman-teman makin paham tentang tiga kalimat ini dalam teks prosedur, Bu Ais akan membagi teman-teman menjadi beberapa kelompok. Tapi Bu Ais lihat ini sudah berkelompok ya, dan menurut Bu Ais ini sudah tepat kelompoknya. Jadi tinggal Bu Ais akan bagikan LKPD. Nah, LKPD ini tujuannya supaya teman-teman lebih memahami lagi tiga kalimat yang kita pelajari hari ini. Apakah teman-teman siap? Untuk satu kelompok. Ya, ini boleh kelompok yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang kelompoknya. Nah, ini untuk lembar hasil diskusinya ya teman-teman. Nanti ini satu kelompok mendapatkan satu-satu. LKPD semua ya. Nanti teman-teman akan mengerjakan atau membuat terlebih dahulu untuk lembarnya. Jadi teman-teman yang pertama nanti digunting ya sesuai polanya, kemudian dibaca dan ditandai mana saja kalimat yang termasuk kalimat perintah, larangan, atau ajakan. Ini udah selesai ya kan? Nah ini tinggal dilipat. Ini kan bisa dilipat dulu ya. Terus di sini ada gambarnya. Nah misalkan nanti gambarnya itu apa di luar. Jadi nanti seperti ini ya. Nah, tinggal dilipat seperti ini. Ditekuk ya. Kan ada garis dilipat. Teman-teman mempresentasikan hasil diskusi tentang kalimat ajakan, kalimat perintah, dan kalimat larangan dalam teks prosedur. Silakan teman-teman bisa mempresentasikan satu kelompok, semua boleh atau perwakilan juga boleh. Nah, teman-teman mempresentasikannya bisa dari tempat duduk saja, tidak mengapa, tapi menghadap ke teman-teman yang lain. Nah, yang lain bisa menanggapi atau bertanya. Silakan kelompok mana yang sudah siap terlebih dahulu ya. Silakan Najmi dan teman-teman boleh berdiri saja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang terakhir ada kelompok poci, silakan bisa mempresentasikan hasil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman dari kelompok kopi susu, kelompok HP dan kelompok mochi sudah mempresentasikan dan sudah berdiskusi tentang 3 kalimat dalam teks tersebut. 3 kalimatnya tadi kalimat apa saja? Ajakan, perintah, dan kopi susu itu termasuk kalimat perintah dan itu betul ya teman-teman. Nah, hampir semua teman-teman itu sudah betul. Guys, apresiasi untuk usaha teman-teman ketika mengerjakan LKPD. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, guys akan membagikan asesmen terakhir ya sebelum kita mengakhiri kegiatan. Guys akan membagikan asesmen akhir ini untuk melihat pemahaman teman-teman kira-kira sudah paham atau belum tentang topik pembelajaran hari ini. Silakan teman-teman dari teman-teman di sini ya. Kali ini dari sini sampai sini ya. Dari sini sampai sini ya. Oke, waktunya hanya 5 menit, silakan manfaatkan sebaik mungkin. Kalau waktunya sudah habis, nanti kita akan kumpulkan beserta dengan LKPD yang teman-teman buat. Sudah? Ini juga sudah semua ya. Guys, izin untuk membuka. Teman-teman, sepertinya teman-teman sudah mulai lelah ya, karena tadi sudah berdiskusi, kemudian sudah mengerjakan asesmen. Tapi sepertinya teman-teman juga masih bersemangat. Guys akan menanyakan terlebih dahulu, kita akan merefleksi apa yang sudah kita lakukan hari ini. Yang pertama, apakah perasaan teman-teman hari ini? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah senang. Kemudian, ketika teman-teman berdiskusi tadi, hal yang membuat teman-teman sulit itu bagian mana? Ketika menentukan apa? Menentukan ajakan dan perintah. Ajakan dan perintah. Membedakannya ya, teman-teman. Ibu Ais coba luruskan. Yang pertama, kalau kalimat ajakan maupun perintah sebetulnya sama-sama pakai tanda seru ya, keduanya pakai tanda seru. Nah, untuk yang kedua, betul yang dikatakan David tadi, kalimat perintah itu sifatnya lebih memaksa, tapi kalau kalimat ajakan itu lebih bersifat sukarela ya, atau kesadaran. Jadi seperti itu teman-teman, dari pembahasan hari ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak? Sudah paham? Kita beri tepuk tangan kita semua. Bu Ais ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman. Hari ini teman-teman terlihat fokus, kemudian tertib dan bisa mengontrol
bersyukur kepada Allah dengan memanjatkan doa. Silakan yang tadi mengikuti doa pembuka bisa untuk doa hari ini. Kita berdoa. Baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekian kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga apa yang teman-teman pelajari hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa diterapkan dalam